Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan video kali ini kita akan membahas terkait dengan NUPTK ya. Jadi di sini ada eh, satu kasus di mana kasus ini adalah dia sudah mempunyai yang namanya NUPTK tapi dia tidak diakui ataupun sistem itu tidak mengakui bahwa dia itu mempunyai NUPTK. Nah, jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan ini kebetulan terjadi pada penataan PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Nah, jadi perhatikan lagi bahwa baik itu dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan itu mohon dicek kembali terkait dengan verbal PTK-nya. Jadi kalau memang ada verbal PTK yang terpalang ya di verbal PTK berarti dia ada beberapa data yang memang keliru dan tidak diakui oleh sistem. Nah, jadi di video kali ini bakal kita bahas terkait dengan hal tersebut ya. Jadi video ini lebih saya kasih nama tentang cara bagaimana kita melakukan klaim terhadap NUPTK kita yang sudah kita punya ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu itu mengalami masalah terkait dengan Dukcapil dan NUPTK, itu silakan Bapak Ibu mintakan operatornya ataupun petugas data ya, dalam artian nih operator sekolahnya, silakan login ke webnya Verval PTK ya. Masukkan email yang sudah terdaftar dan passwordnya, kemudian klik login. Nah, ketika di sini login, Bapak Ibu silahkan lihat di sini. Di sini ada beberapa data yang terpalang dan hijau. Artinya yang hijau ini adalah sesuai dengan Dukcapil, artinya sama antara data Dukcapil dengan data Dapodiknya ya. Nah, kedua itu ada yang terpalang. Artinya ada beberapa residu baik itu tanggal lahir, nanti baik itu nama ibu kandung dan sebagainya. Nah, kemudian coba Bapak Ibu perhatikan di bagian pengajuan NUPTK. Nah, kalau ada PTK yang sudah mempunyai NUPTK tapi masuk dia dalam menu pengajuan NUPTK, maka kemungkinan itu data NUPTK-nya tidak diakui sistem, bukan berarti tidak diakui keberadaannya ya. Bisa jadi saat Dapodik awalnya tuh Dapodik kan bisa diinput secara manual dan bukan dari hasil pengajuan sistem, sehingga apabila hal-hal seperti itu terjadi, maka sistem harus melakukan pengakuan dan data NUPTK itu harus diakui. Nah, untuk mengecek bahwa NUPTK Anda memang tercatat dalam database sistem, silahkan Bapak Ibu ketik aja di Google itu NUPTK. Nanti cari aja link yang paling atas yaitu GTK Kemdikbud.go.id di bagian ini. Silahkan Bapak Ibu masukkan data NUPTK-nya di bagian ini. Nah, saya misalkan ini ya, kemudian klik cari di tombol ini. Nah, di sini nanti akan keluar data-data Bapak Ibu ya, baik itu nama, tempat tanggal lahir. Di sini tercatatnya statusnya adalah NUPTK terdata di Kemdikbud. Artinya ya, di database Kementerian NUPTK ini tercatat atas nama ibu ini, tapi dia bukan aktif di Dapodik. Jadi kalau nanti statusnya aktif di Dapodik, artinya NUPTK ini memang sudah diakui di Dapodik. Lalu solusinya seperti apa? Ya, ini terjadi ketika dia ingin melamar ke PPG ya, karena NUPTK itu hal yang sangat sensitif dalam PPG dalam jabatan ya. Oke, kita buka portal SIM PKB-nya ya. Kita masuk di sini biar Bapak Ibu tahu ya. Di sini ada NIK, ada NUPTK di bagian ini ya. Jadi untuk menjamin bahwa NIK dan NUPTK ini benar, silakan klik validasi. Nah, ketika nanti tidak ada centang hijau ya, karena centang hijau ini kan sudah valid dan diverval Pusdatin. Artinya Pusdatin tidak mengakui yang namanya NUPTK ini. Nah, untuk melakukan klaim ya, misalkan kita ke PPG dalam jabatan, itu notifnya bakal terpalang di bagian NUPTK-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini NUPTK-nya terpalang karena memang ini secara data tidak diakui oleh Pusdatin ya, meskipun tercatat di dalam database-nya kementerian. Nah, untuk hal seperti ini, ya ini kan nggak bisa lanjut ya Bapak Ibu untuk mengikuti PPG dalam jabatan, apalagi batasnya itu tanggal 17 ya. Nah, ini solusinya, silahkan Bapak Ibu ikuti video ini. Jadi silahkan Bapak Ibu login dulu ke Verval PTK, ya cari dulu bahwa kalau memang dia masuk di bagian ini kan sudah ada NUPTK, ngapain dia masuk lagi ke menu pengajuan NUPTK. Nah, di sini ada menu ajukan NUPTK dan ada menu klaim NUPTK. Nah, maka ketika kita sudah cari di web GTK Kemdikbud.id, kita
lakukan yang namanya Ctrl P aja ya. Ctrl P artinya kita PDF kan ya. Kemudian kita atur landscape seperti ini. Kemudian kita print ke PDF ya. Kita print ke PDF. Ketika itu sudah, nah kemudian kita kembali lagi ke yang namanya for file PTK. Kita lakukan yang namanya claim NU PTK. Nah ini ya, kita klik di sini di bagian menu claim NUPTK atas nama ibu ini ya, kita klik claim. Nah di sini Bapak Ibu akan diminta namanya nomor NUPTK yang ibu punya ataupun yang sudah kita cek keberadaannya dan terdaftar dalam kementerian ya, dalam data Kemdikbud kita pastikan di bagian ini. Nah nanti silakan Bapak Ibu cantumkan ataupun apa namanya screenshot ya, screenshot hasil penelusuran ya. Di sini sudah disebutkan lampirkan bukti kepemilikan NUPTK dan KK ya ataupun KTP. Nah jadi Bapak Ibu bisa klaim dengan seperti ini ya, dengan apa namanya dengan data ini ya. Silakan klik di menu ajukan ya. Nah, ini kalau lebih bagusnya kita lampirkan KTP-nya ya. Nah, kalaupun teman-teman ingin lampirkan KTP, silahkan lampirkan KTP sama screenshot yang di webnya tadi ya, di web lihat status NUPTK-nya. Nah, setelah itu klik ajukan. Nah, ini terchecklist ya. Dalam proses validasinya terchecklist. Nah, artinya NUPTK yang kita masukkan ini sesuai. Nah, setelah seperti ini, silakan Bapak Ibu refresh saja. Ya, ini sudah terajukan ya. For file PTK. Nah, ini ya. Nah, untuk mengetahui status klaim kita, itu ada menu di sini di sebelah kiri, status klaim NUPTK. Kita klik di sini, kita lihat apakah sudah ada antriannya di bagian ini atau tidak. Nah, nanti kalau sudah pending seperti ini silakan Bapak Ibu tunggu ya approval dari pusat. Nah, untuk lebih cepatnya ya, karena ini memang batasnya tanggal 17, silakan Bapak Ibu minta sama admin dinas untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu ada yang namanya pending claim NUPTK, dan setiap admin dinas itu mempunyai yang namanya grup dengan Pusdatin sehingga pelaporan Bapak Ibu itu lebih cepat ya. Oke, jadi seperti itu terkait dengan ini. Nanti kalau sudah tervalidasi, artinya sudah ada dari approval dari pusat ya, bahwasannya klaim NUPTK kita sudah disetujui, maka lihat lagi ke bagian pengajuan NUPTK. Kalau namanya itu tidak ada lagi di bagian ini, maka itu tandanya dia sudah diakui NUPTK-nya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan mekanisme klaim NUPTK. Nah, untuk nanti di SIM PKB ya, jadi Bapak Ibu nanti di SIM PKB masuk aja ke data personalnya. Nah, data personalnya nanti silakan ketika sudah setuju ya. Ketika sudah setuju, klik di bagian cek validasi NIK dan NUPTK. Nah, nanti bakal terchecklist hijau 22 di bagian ini ya. Jadi pastikan dulu ketika mengajukan pengajuan, pastikan sudah valid Dukcapil datanya. Artinya tidak apa namanya tidak tercentang merah seperti ini ya. Ini kalau tercentang merah seperti ini tidak valid Dukcapil. Jadi pastikan sudah tervalidasi Dukcapil dan hijau ya. Nggak boleh merah ketika ada pengajuan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.